Kita awali kajian kita setelah terhenti selama 3 bulan. Lebih 3 bulan. Kurang 4 bulan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wabihi nasta'in ala umudid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi hari ini adalah Surat Nisa, surat yang keempat, ayat ke-40 dan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yaumaidzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun mithqal seberat setimbangan zarrah, suatu amalan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Wa in taku hasanah, dan jika adalah amalan itu atau perbuatan itu hasanah, baik, yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan dia akan memberikan langsung daripada sisinya ajran 'azima, ganjaran yang sangat besar. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah lama kita terhenti, biasanya setiap Senin kan kajian Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Salah satu ilmu yang terpokok, ilmu yang terpenting, dan bahkan itulah yang paling dulu harus dipelajari, dipahami oleh para hamba-hamba, yaitu mengenal Allah. Populer disebut dengan Ma'rifatullah. Awwaluddin, pokok pangkal dalam beragama ini adalah Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu antara lain melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu biasanya kaji kita hari Senin jam 10. Sementara di hari Selasa besok, kalau masih hidup dan masih ada kesempatan,
diberi kita kekuatan ketemu lagi. Biasanya kajian kita tafsir. Sementara di hari Kamis jam 10 juga biasanya kajian kita hadis yang kita pelajari kitab Riyadhus Shalihin. Maka di awal persuaan, di awal perjumpaan kita, di tengah-tengah masih khawatir cemas dengan wabah corona yang terkadang ketakutan itu melebihi daripada takutnya kepada Allah bagi sebagian orang. Padahal ketakutan itu adalah ujian. Takut adalah ujian. Walana baluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamaran wa basyiris sabirin. Bisyai'in minal khawf. Nah, jadi khawf itu takut. Takut itu umum, termasuk takut dengan penyakit, takut dengan wabah, takut mati, takut celaka, takut tertular, dan seterusnya berbagai macam ketakutan yang menghantui. Ketakutan itu adalah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi tidak perlu takut. Dia sudah terjadi. Jadi ketakutan adalah bagian daripada cobaan. Artinya kita dicoba, kita diuji dengan sedikit ketakutan. Bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikiran ketika mengalami ketakutan. Ada orang yang lari kepada penguasanya, kepada pelindungnya, kepada pemeliharanya, itu Allah, dengan berusaha mawas diri, menjaga diri, waspada. Tapi ada orang yang betul-betul sudah hilang kepercayaannya. Nah, kaji kita kan tidak itu. Kaji kita ya ma'rifatullah tuh, mengenal Allah. Nah, dalam rangka mengenal Allah itu sedikit kita kembali jelaskan. Yang pertama dulu, alam semesta, alam jagat raya ini ada pemiliknya, ada yang punya. Yang punya, yang memilikinya adalah Allah. Dia penciptanya. Dia juga yang menjadi rajanya. Dia yang mengatur. Dia yang mengendalikan. Dan dia yang merestui segala sesuatu yang terjadi. Tidak terjadi sesuatu tanpa izin dan restunya. Itu harus jadi pegangan. Tidak satu, tidak secuil pun yang terjadi kalau dia tidak izin dan restu. Jika sesuatu telah ditetapkan dan telah diputuskannya akan terjadi, tidak ada pula yang bisa menghambat, menghalangi. Di samping itu, dia pula lah yang menjaga alam ini, memeliharanya, melindunginya, mengendalikan. Yudabbirul amra minas sama ila ardi. Dia yang mengatur, mengurus semenjak di alam tertinggi sana sampai alam terbawah. Itulah gunanya kita mengenal siapa dia. Kita kenal Allah sebagai penguasa.
yang kekuasaannya meliputi mencakup segala yang ada. Kita kenal dia Maha Penjaga, dia Maha Pemelihara. Kita kenal dialah tempat kita meminta, tempat berlindung, tempat berharap, tempat bermohon dan tempat mengadu. Namanya As-Samad. Kalau pemelihara Al-Hafiz atau Hafiz. Orang-orang yang mengenal Allah, tenang dia. Ini yang disebut dengan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah tenang hati. Bukan mengingat Allah baca-baca. Tapi dia ma'rifah kepada Allah. Itu lebih tenang dia. Nah, sekarang kajian kita sebagai pertemuan awal sebentar kita libur panjang, surat An-Nisa bagi yang terlambat. An-Nisa surat keempat ayat yang ke-40. Bunyinya, Innallah, sesungguhnya Allah la yazlimu, dia tidak akan menzalimi mithqala dzarrah, meskipun seberat setimbangan seukuran zarrah, suatu benda yang terkecil. Berbagai macam penafsiran ulama apa yang maksud dengan zarrah. Tapi yang pasti Allah itu Maha Adil. Apa maksud dia tidak menzalimi? Jika ada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh para hamba, kapan dan dimanapun sekecil apapun, jika amalan itu buruk, jelek, tidak akan dilipat gandakan balasannya. 1 berbanding 1. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan kejelekan adalah semisalnya. Tidak ada gunanya faedah, manfaat bagi Allah zalim itu. Karena dia telah mengharamkan zalim itu terhadap dirinya. Inni haramtul zulma, aku telah mengharamkan kezaliman itu, kata dia, kata Allah. Maka salah satu bentuk keadilan Allah, dia tidak akan membalasi perbuatan jahat kecuali sebanding semisal dengan perbuatan jelek, perbuatan jahat. Malah itu banyak yang diampuni. Banyak yang dimaafkan. Banyak yang dibiarkan. Tidak dibalasi, tidak diberi sanksi, siksa, hukuman dan azab. Itu bukti kasih sayangnya, bukti rahmatnya kepada kita para hamba-hambanya. Tapi ingat, siapapun yang berbuat zalim pasti akan menerima balasannya. Karena Allah telah haramkan kezaliman. Siapapun yang berlaku zalim, kezaliman itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Dulu pernah kita mempelajari, memahami bahwa zalim itu dibagi 3. Sekedar mengulanglah. Zalim seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, zalim kepada sesama makhluk. Zalim kepada Allah puncaknya syirik.
Apa maksud zalim kepada Allah? Kita menentang Allah, mendurhakai Allah, tidak taat dan tidak patuh kepada Allah. Ini zalim bukan dalam arti kita menganiaya Allah. Bukan berarti kita berlantas angan dan sewenang-wenang kepada Allah. Itu mustahil. Tapi zalim kepada Allah itu melanggar aturan Allah. Nabi Adam contohnya. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Larangan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa, nenek kita, jangan, itu larangan, jangan dekati pohon ini. Nah, ketika Nabi Adam dan Hawa mendekati, bahkan memakan, ketika itu dia zalim. Jadi melanggar aturan Allah, tidak taat dan tidak patuh kepada Allah, namanya zalim. Itu pula doanya Nabi Adam itu, Rabbana zalamna. Kenapa zalamnya dibaca? Karena beliau telah melanggar. Kami telah zalim, artinya kami telah melanggar. Kami tidak taat, kami tidak patuh, kami durhaka, kami bangkang, kami mengeringkang, gitu. Zalamna. Puncak kezaliman kepada Allah itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar sekali. Selama ini yang ada di benak kita, zalim itu kan meninju orang, memukul orang, melakukan tindakan sewenang-wenang kepada orang. Iya, itu ya juga, itu kan salah satu bentuk kezaliman. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri, yaitu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat jelek, berakibat buruk, dan kita yang akan menerima risikonya sendiri. Basolah pantun orang Minang, awak jo baju buruk awak, kok kumua sasalah surang. Awak ilaku buruk awak, kok marasai idoan tangguhlah seorang. Itu kan zalim pada diri. Tidak ada orang lain yang terlibat. Kita mengenai di sini. Makan jari yang zalim. Makan tuan bungsu. Tuan bungsu apa? Otan bungsu. Bagi orang yang sakit. Bagi orang yang asam urat, kacang ya. Kacang talua lah mak jo. Itu kan zalim. Zalimnya kepada siapa? Diri sendiri. Tensi 250 kopi yang muah jo. Teh talua, awak kolesterol. Tolol aja. Itu zalim. Awak nama iduan. Kemudian zalim kepada sesama. Inilah dia zalim yang tidak akan dibiarkan, tapi pasti nanti akan diperkarakan. Zalim yang tidak dibiarkan tapi pasti diperkarakan nanti. Yakni melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap ataupun perkataan, termasuk apapun yang dilakukan oleh manusia yang berakibat atau yang mengakibatkan orang lain teraniaya, terganggu, tersakiti, tidak nyaman, baik fisik ataupun psikisnya. Fisik kan badan, kalau psikis jiwanya terganggu. Itu manusia, dan kezaliman seperti ini nanti tidak akan dibiarkan. Dan Allah tidak akan menzalimi orang di luar daripada apa yang dilakukan. Innallaha la yazlimu, atau inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, atau wa ma rabbuka. Intinya Tuhanmu tidak zalim. Ada satu
sebelum kita perpanjang pemahaman ayat ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata begini. Kata beliau, kita nukil saja. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Ayat itu bagaikan sebuah panas yang menembus, ya, bagaikan panah yang menembus jantung orang-orang yang zalim. Ada satu ayat dalam Al-Quran, kata beliau, ya kita nukil seperti itu ya, bagaikan sebuah panah yang langsung menembus jantung pelaku kezaliman atau orang zalim. Sekaligus ayat itu penawar, penyejuk, penenang hati orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi namanya mazlum, ya kan? Kalau orang yang berbuat zalim, zalim. Jadi ada zalim, ada mazlum. Nah, ada ayat. Ayat itu mencucuk jantung orang zalim, dan ayat itu penawar hati orang yang dizalimi. Lalu beliau ditanya, ayat manakah itu? Beliau jawablah, wa ma kana rabbuka nasiya. Surat Maryam ayat ke-64. Tidak usah lihat, Bu, tidak usah lama betul. Ayat pendek cuma ujung ayat. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Nasiya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Apa itu? Salah satunya Allah tidak akan lupa dan tidak akan melupakan kezaliman yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Jangan anggap Allah melupakannya lalu dibiarkan begitu saja. Jadi tadi kan ada 3 kezaliman ya. Kan ada 3. Kezaliman pertama, kezaliman kepada Allah. Ada kalanya Allah ampuni, ada kalanya tidak. Yang tidak Allah ampuni itu zalim syirik. Mati orang dalam keadaan syirik dan berbuat syirik, tidak diampuni. Tapi yang lainnya, ada kalanya Allah ampuni, ada kalanya tidak. Itu tergantung kepada Allah. Zalim yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Zalim yang ketiga, zalim kepada sesama. Nah, zalim kepada sesama ini tidak akan biarkan. Tidak akan dibiarkan. Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Hati-hatilah siapa saja yang telah pernah melakukan kezaliman. Wa ma kana rabbuka nasiya. Bisa jadi orang yang zalim itu sedang tidur nyenyak, tapi orang yang terzalimi dia berdoa. Dia asyik berdoa mengadu kepada Allah. Sementara si zalim sudah meningkur tidur. Orang yang dizaliminya tidak tenang, berdoa dia, mengadu dia kepada Allah. Atau bisa jadi si zalim itu telah berpesta pora dengan keberhasilan dan dengan kesuksesannya. Atau bersukaria. Atau telah merasa mendapat, sehingga dia senang. Tapi dia lupa. Ada orang-orang yang terus berdoa kepada Allah. Dan doa itu bagi orang yang dizalimi senjata baginya. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati, waspada, dan takutlah kepada doanya orang yang dizalimi, dianiaya. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati, takut dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi itu.
fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena antara dia, ya, antara doanya itu dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada tameng, tabir yang menghalanginya, langsung tembus. Cuman kapan Allah kabulkan kita tidak tahu. Jadi bisa jadi orang yang zalim itu sedang senang-senang, sedang suka-suka, sedang bergembira, sedang bersuapora, bahkan sedang raur-raun, sedang tamasya, sedang tidur, sementara orang yang dizaliminya berdoa terus. Nah, kapan saatnya Allah kabulkan? Bisa jadi saat dia bersukaria, bisa jadi saat dia bergembira, saat senang-senang, saat raun-raun, atau sedang memacik, sedang memegang, sedang berkuasa, sedang apa saja, sementara doa terus. Pas ketika itu Allah kabulkan, sansai dan cairlah orang ini. Itu hati-hati. Meskipun orang yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, meskipun orang yang dizalimi itu orang fasik, orang fajir, karena kafirnya, fajirnya, fasiknya itu urusan dia dengan Allah. Allah kabulkan doanya, iya. Kenapa Allah kabulkan? Persoalannya bukan orangnya, persoalannya kezalimannya. Allah tidak suka dengan zalim. Allah dekat dengan orang yang dizalimi. Makanya Allah buka peluang pengabulan doa bagi orang yang dizalimi. Hati-hati. Taruhlah, ya, taruhlah atau anggaplah pelaku kezaliman itu di dunia tidak mendapat siksa, tidak mendapat hukuman. Taruhlah begitu, tapi di akhirat tidak. Wa makana rabbuka nasiya. Nanti tidak akan dibiarkan. Di akhirat kelak pasti disidang, pasti diadili. La tahsabannallaha la tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Kamu jangan menyangka Allah itu lalai. Allah lengah dan abai terhadap apa yang dilakukan oleh si zalim. Tidak akan dibiarkan. Kita jam setengah. Ada waktu setengah jam lagi. Baik, kita lanjutkan. Jadi inti kaji kita hari ini dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah. Pertama, jangan anggap Allah itu lalai. Namanya ghafil. Lengah, abai, tidak peduli, cuek saja, jangan. Itu kesalahpahaman. Maha suci Allah daripada itu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci dia, maha tinggi dia daripada apa yang mereka sifatkan hal seperti itu kepada Allah. Allah tidak lalai, Allah tidak lengah, Allah tidak abai, Allah tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Yang kedua, Allah tidak zalim. Dia tidak menzalimi siapa saja. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Rabbmu menzalimi siapa saja. Yang ketiga, jangan kita berpandangan bahwa Allah itu tidak adil. Sehingga seakan-akan Allah itu pilih-pilih. Tidak, Allah itu bukan makhluk. Allah bukan manusia. Allah bukan penguasa. Tidak. Bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang tidak ada makrifahnya kepada Allah lah, yang kadang bisa terlintas itu di benaknya. Kenapa? Terkadang ahli ibadah juga bisa tertipu, dia pamerkan ibadahnya. Kita sudah rajin beribadah, salat, puasa, apalagi zikir, doa, tapi kenapa begini? Orang salat tidak, sekala tidak, ini sudah menuduh Allah yang bukan-bukan itu. Bisa enggak datang kok?
Bisa terlintas di benak ahli ibadah, dia sudah rajin beribadah. Salat-salat sunat. Tapi kehidupannya misalnya susah, atau gagal, atau tidak berhasil, atau dia ditimpa masalah begini. Terlintas di benaknya, kenapa? Orang tidak setaat dia, orang tidak sesaleh dia, orang tidak serajin dia beribadah, dia rajin juga mengaji, tapi kenapa begini? Seakan-akan dia protes kepada, dan seakan-akan Allah itu tidak adil, memperlakukan dia semenang-menang, seenaknya. Oh, cepat baca subhanallah. Kenapa subhanallah? Allah Maha Suci. Dia Maha Suci daripada berbuat seperti itu. Mustahil baginya seperti itu. Ketika itu kita sedang dicoba, sedang diuji, kan? Sedang diberi musibah. Jangan timpakan kepada Allah. Orang tidak salat, kenapa dia begitu katanya? Oh ja, itu nama mencikarawai Allah. Tahu mencikarawai? Mencikarawai kerajaan Allah. Sama dengan protes. Kenapa orang-orang kafir kaya-kaya semua protes juga namanya? Itu urusan Allah. Dia berhak mengkayakan, dia berhak melapangkan, mengasih rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dia hamparkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan dia sempitkan kepada siapa yang dia kehendaki. Itu bagus. Cuman kita yang kadang karena kita tidak marifah kepada Allah, kita buruk sangka. Ini dihindari. Dan kaji kita hari ini adalah jangan anggap Allah itu membiarkan saja kezaliman. Tidak, sekali tidak. Dan jangan anggap Allah itu lupa atau melupakan kezaliman sezarrah pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, tidak lupa. In syarran fasyarrun. Jika buruk pasti balasannya buruk, kecuali diampuninya. Tapi ingat, dosa sesama kita, kezaliman sesama kita tidak bisa diampuni Allah. Dan Allah tidak akan mengampuni sebelum sesama kita ini berlepas-lepas, saling rela, saling memaafkan. Kalau tidak nanti diperkarakan. Inilah. Nah, ayat ini bilang begitu. Satu lagi sebelum kita lanjutkan ayat tadi. Kita lihat dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Tadi saya catat artinya begini. Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang kisah Yahya bin Khalid Al-Barmaki, hidup di tahun 1090 Hijrah. Beliau penguasa. Lalu anak-anaknya bertanya kepadanya. Anak-anak Khalid, Yahya bin Khalid Al-Barmaki bertanya kepada dia, anak-anaknya. Dia tatkala dia dengan keluarganya di penjara nih. Dia dengan keluarganya di penjara. Dulu dia penguasa. Kata anak-anaknya mengeluh, wahai ayah, mengapa ini? Dulu kita orang terhormat. Kita dulu orang terpandang, orang berpunya, orang kaya. Kita dulu bahagia. Lalu kini, sekarang keadaan kita berakhir di sini semua. Bagaimana nih ayah? Sang ayah menjawab, wahai anak, ada doa orang yang terzalimi yang kita lalai, kita lupa, atau kita anggap remeh pele saja. Padahal Allah tidak pernah lalai. Kita yang lalai, kita yang lupa, kita yang meremehkan kezaliman kita, tindakan penganiayaan kita, termasuk dalamnya kecurangan, penipuan, khianat kita kepada orang lain. Kita yang lalai karena kita sering melupakannya. Tapi tahukah kita
Ada dua yang tidak pernah lupa dengan kezaliman kita. Pertama, Allah sudah jelas itu. Ya. Yang kedua, orang yang terzalimi itu nggak pernah lalai dah. Dia ingat terus. Jarang-jarang orang yang dizalimi tenang-tenang saja. Dia ditipu, dia dikicu, dia dicurangi, dia dikhianati, atau dia dipukul, dia dianiaya, dia disekap. Sakit dia, hancur dia, jatuh dia, tersungkur, terjelapak, terkongkang, tertilantang, ya kan? Habis dia. Lalu kita cuek-cuek saja. Kata si Yahya, kan Yahya hidup di abad 190. Katanya Yahya bin Khalid al-Barmaki, memang dulu kita termasuk orang terhormat, orang terpandang, penguasa, memiliki kekayaan, anak buah yang banyak, bagana-bagana begini. Sekarang kita berakhir di sini semua, di penjara ini katanya. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang dulu kita zalimi, kita tidak ingat lagi. Baginya sakit. Perih dia. Tidak bisa dia lupakan. Lalu dia berdoa kepada Allah, terus menerus berdoa. Sementara kita dulu tertawa, kita gembira, kita berstapora. Tapi sekarang dikabulkan Allah doanya. Akhirnya kita diciduk semua masuk penjara. Hati-hati. Waspadalah terhadap kezaliman. Ingat, Allah tidak lupa. Nasuhu ansahullah. Mereka telah lupa, tapi Allah Allah tidak lupa dah. Allah mengingat, ahsahullah wa nasuh. Ahsa. Ahsa, Allah menghitungnya, Allah merincinya, Allah mengetahuinya. Teliti, jelimet, akurat. Sekecil apapun Allah tahu itu. Karena Allah itu muhsi. Allah al-muhsi. Untuk itu, jangan remehkan doa orang yang terzalimi. Bisa jadi ketika kita buat zalim itu belum terasa lagi. Kadang kita dibiarkan kita disuruh kita menikmatinya dulu. Senang-senanglah dulu. Manfaatkanlah dulu, pakailah dulu. Tanpa kita sadari, doa orang yang dizalimi itu terus terungguk, terungguk. Tumpu apa? Doa kan? Panua lo gantangnya beko. Tuh. Sarang kita asi-asi ya dirunggian orang. Pelajaran belaga. Sekarang ayat. Ada waktu kita 1/4 jam lagi ya Pak. 1/4 jam lagi kita berhenti. Oke. Nih. Kembali kita ke ayat tadi. Innallah la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi misqal seberat zarrah. Apa zalim di sini? Dua. Siapapun yang berbuat apapun perbuatannya, apakah itu hasanah atau sayyi'ah, baik atau buruk, sekecil apapun, kapan dan dimanapun, tercatat, iya tercatat. Hilang, tidak hilang, hapus, tidak hapus, lenyap, tidak lenyap, ada dalam catatan malaikat. Kalau bagi Allah, semuanya tahu. Dalam catatan malaikat tertulis, ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ada di situ. Secuil, walau secuil. Jika dia hasanah, baik, Allah tidak zalim, Allah tidak akan mengurangi ganjarannya. Allah tidak akan mengurangi pahalanya, balasannya, bahkan dilipat gandakan. Minimal 10. Paling kurang 10 sampai 700, bahkan sampai adha'afan katsirah. Lipatan ganda yang paling banyak satu amalan. Ada orang yang gara-gara hanya membuang gangguan di tengah jalan, dia masuk surga. Berapa balasannya?
Ada seorang pelacur hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan karena dia murni membantu anjing yang kehausan di tengah pasir sana, padang pasir sana. Allah ampuni dosanya. Betapa ganjaran balasan lipat ganda. Tidak akan dikurangi. Sebaliknya, jika dia melakukan kejelekan, keburukan, sayyi'ah, secuil sedikit, itu tidak akan dibalasi melebihi daripada kezalimannya, keburukan, kejelekan, diberikan balasan yang sama. Ini maksud Allah tidak zalim. Bagi kita, yakin sajalah. Pertama, jika berbuat baiklah dengan ikhlas. Meskipun remeh dan kecil, ikhlaslah. Karena bisa jadi yang kecil di mata kita itu, bagi Allah, dibesarkannya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan pandang remeh perbuatan baik itu sedikit, walaupun sedikitnya benar remeh. Karena nanti di akhirat, karena Allah tidak lupa, Allah menghitung, Allah Maha tahu, nanti akan dibongkar. Nah, kelanjutan ayatnya apa, Bu? Kelanjutan ayatnya bunyinya begini. Wa in taku hasanatan. Ayat 40 ya. An-Nisa 40. Wa in taku hasanatan. Dan jika adalah, wa in taku, dan jika adalah itu zarrah kan berat ya, atom atau debu. Zarah itu berupa kebajikan, atau kebajikan itu berupa zarah seberat timbang debu, atau atom, atau yang paling halus. Yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya kebajikan sebesar zarah itu. Berapa lipat gandanya? Itu Allah yang tahu. Bisa jadi 10 atau 15 atau lebih, atau sampai 700 atau lebih 700. Kan sudah dibikin perumpamaan oleh Allah itu. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Sama dengan sebuah biji yang ditanamkan. Asalnya satu biji. Biji padi kan kecil. Kan ketek biji padi. Tumbuh 7 batang. Satu batang padi 100 kali 7, nah, kan yudha'if, dilipat gandakan. Itu kan gambaran kebajikan kecil. Kalau ikhlas kita lakukan dengan baik, motivasi yang baik, bisa jadi Allah lipat gandakan melebihi 700. Karena Allah tidak zalim, bahkan dia syakur. Dia mensyukuri amalan si hamba dengan cara amalan yang sedikit, tidak lama, dikasih ganjaran pahala yang sangat banyak dan abadi. Amalannya sedikit, tidak lama, dan tidak payah, diberi ganjaran berlipat, surga pula. Sebenarnya surga itu bukan balasan, sebenarnya rahmat. Tapi begitulah Allah itu. Tapi ingat, celakalah bagi orang yang zalim. Kenapa? Karena nanti di hari itu kan semua orang dipersilakan mengadu. Mengadu, menuntut. Bukan hanya orang, binatang juga. Dalam beberapa riwayat disampaikan binatang-binatang dihidupkan. Nah, binatang itu ada dibiarkan mengadu kepada Allah atas perlakuan manusia kepadanya, terutama perbuatan buruk, atas kekejian, kekejaman, penganiayaan, tindakan kepada binatang. Nanti binatang dihidupkan lagi, diterima pengaduannya, diterima laporannya.
supaya nampak betul keadilan dan nampak betul semua tindak tanduk kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah kata Imam Syafi'i tadi. Kita tidak boleh melupakan ayat itu. Ayat apa? Tuhanmu tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak lupa. Itu tuh wahai siapapun jua. Wahai siapapun jua. Apapun tindakanmu, perbuatanmu, kelalimanmu, kesewenanganmu, kekejianmu, Tuhanmu tidak lupa. Bisa jadi dunia lepas, bebas, selamat, tidak disentuh. Tapi ingat, ada akhirat. Disitulah pembalasan diterima. Kita juga begitu. Makanya ayat tadi katakan, itu menusuk jantung orang yang zalim dan penawar hati orang yang dizalimi. Kalau model sekarang, ya bawa saja model sekarang lah. Kita sudah mengalami bagaimana begini, taruhlah karena kita tidak punya kuku, kena ompong semua, jadilah. Tapi ingat, Tuhanmu tidak lupa. Ada sekian doa yang diajukan ke langit. Sekian permohonan, sekian pengaduan, sekian permintaan. Orang yang telah kita lakukan dengan sewenang-wenang, semau-mau. Dia punya senjata. Apa senjatanya? Doa inilah yang paling kita takuti. Karena doa itu tidak ada yang bisa menghambat. Ada yang bisa menghambat doa, Bu? Itu pun mulut orang seperti kita sekarang, dia bisa juga berdoa. Dimasukkan ke penjara, dia bisa berdoa. Dibelenggu, dia bisa berdoa. Tidak ada yang bisa menghalangi orang untuk berdoa. Jadi hati-hatilah kita terhadap kezaliman yang kita lakukan pada orang lain. Apalagi bukan satu dua kali, dan bukan hanya satu dua orang, tapi berkali-kali dan banyak orang. Bayangkan siapa yang akan mengadu nanti dalam doa-doa mereka. Jadi kata yang tadi, boleh jadi kita sedang tidur lelap, sedang asik-asik, sedang senang-senang, orang berdoa juga, terus juga berdoa. Kalau bahasa Minang, 82 gantangnya beko, 82 gantangnya beko, limpah. 82 beko kadar doanya, lah cukup lo, lah tiba lo masuknya dibuka pintu doa, Allah kabulkan doa. Baru kita kangkang-kangkai. Itulah jawaban daripada Yahya yang kita kisahkan tadi, yaitu kisah Yahya bin Khalid al-Barmaki ketika dia dipenjara dengan anak-anaknya. Dia penguasa, dia orang terhormat, orang terpandang di zamannya. Ya, kalau orang hebat, orang kaya, orang terpandang, penguasa, apa yang tidak ada? Tiba-tiba di suatu saat beralih keadaan. Dia masuk penjara dengan anaknya mengadu, kenapa kita begini? Dulu kita tidak begini, kenapa? Kata si Yahya bin Khalid al-Barmaki, ada orang yang terzalimi oleh kita, yang kita sudah lupa. Tapi Tuhan tidak lupa. Orang yang terzalimi, dia juga tidak lupa. Bagaimana nih? Dia juga tidak lupa. Nah, saya juga pernah menyebutkan kepada seorang teman, tapi saya tidak menuduhnya. Bisa jadi sakit yang kau alami, bisa jadi kesusahan yang kau alami sekarang. Ada orang yang diam-diam berdoa kepada Allah, dia pernah nak do pak, ya nak do tu kebayon mulai. Bisa jadi ada orang yang kena di kita anggap tidak masalah, tapi baginya masalah. Kita kan suka menyepelekan perbuatan kita kepada orang lain. Nak bawa gitu, aman. Nak bawa Dino dia bawa nak bawa, tapi Dino sakitnya.
Kan bukit tinggi kota orang agamnya ke? Nak jalan 40, jalan 40 ya. Sakit sekadang pijam, tapi sakitnya kamu bunuh. Dia awak anda apa tapi dino tangguang. Ini itu lo pengharapannya. Itu lo nanado dino. Dawa anda apa dawa banyak tapi dino. Alah PT 1000 tu nyawa PT 1000 ndak barago tapi dino barago mah. Dawa penaci itu campak seladino ndak bisa jadi itu belang berharga dia. Jadi kita suka mengecilkan, kita suka meremehkan, kita suka menyepelekan kesalahan kita, perlawanan kezaliman kita, tapi dinyo ndak mana saudari. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Ada orang yang waper, kan? Itu waper. Seketik bawa di bawah perasaan. Itu Allah tahu juga. Allah kan tidak pula tidak adil, Allah adil. Barangkali sebagai kaji pembuka lah. Karena orang akan nikah. Cuma kita kalah 1 jam mengaji. 1 jam kurang lebih. Jangan dia tahu nak samini tu. Kau zalim ibu jadi. Kita kasih sebagai pembuka. Kita tutup kaji kita dulu dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.